Naik lagi dari arah Akan kembali bonus tapi nggak tinggal diam dari dua yang dibuka. Untuk kewajiban juga sih untuk kita lakukan. Jadi tadi satu-satunya ya mungkin bisa ketukar keluar dari Samuel dengan Samuel Regisator. sudah menjadi korban jiwa bertukar. Iya, ini masalah juga barusan trigger Rodriguez dibuka oleh Boytesi. Wah ini permainan ini Dan nih itu memang belum terdeteksi oleh RRQ sana ya. Jadi mereka nggak Ini mau nggak pakai pas pembelian mode komit ini. ke arah Purple Offense. Salah satu resiko karena kali ini kemungkinan dari 5 player yang bersiap dengan Prodigy berbeda kondisinya dengan tim fight yang di bawah tadi. Hanya ada Itu 4 hanya bisa saja. dibilang Dan space masih untuk posisi Menurut dari tempo permainan, mereka nggak mau terlalu terburu-buru juga. kondisinya sekarang memang Memang ya ya, satu masih kesalahan bisa dibayar dari mahal segala oleh tim yang melakukannya. Hal kita lihat ya. Bahkan mereka coba untuk mereka kan menguasai atasnya area dulu. tengahnya juga. Mungkin Mereka lagi-lagi berisiko mereka coba karena ya dari segi item. tiga player yang show Dari sisi di jumlah bagian pun tengah belum membuat bisa kita harus dibilang sama. mengevaluasi ulang Karena nih apa perbedaannya yang memang mereka nggak lakukan. sampai satu Sepertinya item karena dikit lagi terus selanjutnya. oh hampir Iya, switch iya. off. Akhirnya Kalau sampai Kurama Purple mengamuk Offense dari juga Boytesi. nih. Tapi masih belum menang ya. Karena Masih belum menang ya. kelihatan karena perbedaan item tadi yang signifikan. Satu yang Warek sudah jadi, yang satunya lagi belum. Kayak agak susah, tapi berusaha woi. Oke, mid lane yang dituju Daniel dikawal di bagi belakang, targeting terlihat jelas. Samuel yang dituju, Red Dragon memang digunakan tapi Regisator membeli waktu, bahkan flicker berhasil membuat Samuel selamat. Chico terus menerus menembaki semua player dari Onyx Prodigy tapi belum ada yang bisa mereka dapatkan. Tapi ini malah jadi rugi gak sih? Mereka gak dapetin tarot ya loh. Sekarang akan ada percobaan kedua dan lagi-lagi Onyx akan coba untuk paksa defense dan berhasil defense harusnya. Iya, tapi tadi ada Unleash the Beast yang buka di bawah dan ternyata Boytesi sesaat lagi juga akan ready lagi nih dari Unleash the Beast-nya. Jadi, potential team fight mungkin saja bisa dibawakan lagi oleh Onyx Prodigy. Mereka bersiap dengan 5 playernya, hadirnya Mets harusnya semakin memperkuat, tapi inisiasi dengan The Way of Dragon yang kembali dibuka. Target dengan narasi berhasil didapatkan. Zaman Force dari Mets belum membuat satu member tereksekusi. Dari arah Kisena dipukul mundur bahkan untuk kali ini semua player yang bergerak satu kesatuan tapi dua berhilang dari Prodigy dan masuk kembali Mets, tapi Kichu Tama dilepaskan dan memang mengambil korban jiwa-jiwa dari arah Kisena. Iya ini 3 melawan 3. Lord yang terbuka dan posisi masih ada damage 3 damage dealer bahkan dari Onyx. Harus hati-hati RRQ, mereka memang pegang keunggulan dari goldnya. Tapi posisi yang dari mid lane-nya jelas banget magical damage mereka agak sedikit tertahan. Karena mau nggak mau Valir itu akan bergerak menjadi utility nantinya. Iya. Bukan sebagai damage dealer yang kuat. Mungkin sebagai DPS iya, tapi sebagai burst damage enggak. Jadi benar-benar harus diperhatikan di Way of Dragon siapa yang mau follow. Dan harus ada di waktu yang tepat. Oke, dan memang kalau kita lihat tadi pick off yang dilakukan karena narasi bisa dibilang worth it untuk arah Kisana lakukan. Tapi untuk kali ini mampukah mereka kembali mendapatkan narasi dan sudah memiliki flicker yang aktif. Lord sudah mulai setup oleh arah Kisana. Tarik ulur dilakukan terlebih dahulu. Merisat kembali ke conceal play. Samuel di bagian belakang tertangkap soal diri akunya. Tapi lihat, Base-nya hilang. Berhasil dimakan hidup oleh Yans. Bahkan kali ini 2 member juga didapatkan pertukaran yang gak adil karena tershutdown. Bahkan 5 member yang hilang wipe out. Wow, membuka lagi. langsung membuka bagian mid lane-nya, tapi masih ada Holy Defense sih sebenarnya. Jadi opsi dari RRQ mungkin akan larinya ke arah Lord aja dan ngebait pasif di arah mid, mengincar semuanya ke arah Chico. Sebenarnya perlu banget. Tapi kalau sampai bayarannya 5 member kayaknya nggak bisa juga sih. Wah. Jadi ini ya bermain jadi taman bermain Daniel di depan. Wow, ini benar-benar berat untuk Onyx Prodigy. Mereka kehilangan banyak sekali player. Semuanya menghilang. Objektif juga didapatkan. Dan masalahnya, Lord pertama ini nggak akan dilindungi oleh Holy Defense dari 2 base turret-nya Onyx Prodigy. Sehingga harusnya kalau 2 wave yang didorong dari tengah dan atas itu bakal menjadi hal yang sangat menakutkan dari arah ke sana. Dan gak ada high ground defense juga nih. Ya memang kalau misalkan ngelihat dari RRQ nih, yang ke belakang langsung juga nggak ada sebenarnya. Konsepnya lumayan front to back. Cuma mereka lagi unggul banget nih dari segi item, dari jungle-nya, dari gold lane-nya. Jadi kayak gua rasa sangat-sangat bisa nih untuk menabrak dari base art yang nggak ada pasifnya. Ini bawahnya juga bisa di-trigger loh. Kayaknya nggak bakal dibiarkan ya. Langsung di-clear dengan begitu cepat oleh Onyx Prodigy. Kalau di sana ya mereka tinggal nunggu momentum lagi. Samuel memang membeli waktu. Lihat Samuel, di bagian belakang. Dia bisa memberikan efek kejut dengan backstepnya. Tapi conceal play dan ground spotway yang sudah dibuka. Daniel lagi-lagi menjadi targetingnya. Di bagian belakang yang dituju tapi cover yang begitu cepat. Dari narasi.
membuahkan satu immortality yang hancur. Menggaruk dengan flash combo dan Boy The Sim mendapatkan double, bahkan triple kill dengan satu bicu damage dan tershutdown juga Ians-nya. Menjadi harga yang mahal untuk RRQ Sena meskipun 2 best round mereka dapatkan. Menyisakan Benji, perbedaan objektif tadi entah kenapa gue ngeliat Ians yang terburu-buru langsung fokus ngehit karena objektif ataupun memang itu plan yang sudah disiapkan oleh teman-teman RRQ. Tapi sorry to say karena fokusnya jadi terbagi. Ada yang fokus untuk ngambil objektif, ada yang fokus untuk bertahan, ada yang fokus kill, dan semuanya jadi kurang, semuanya jadi serba nanggung. Dan Gold ini ketarik banyak banget loh. Onyx mereka masih punya winning condition yang terbuka dengan bebas. Ya, meskipun 2 best round yang hancur, setidaknya nggak ada best round landing jauh yang hilang ya. Karena di bagian bawah memang sudah terkikis setengah HP dari best round-nya. Tapi bisa dibilang RRQ Sena dengan 4 member yang hilang, apalagi banyak shutdown juga yang didapatkan. Ini yang tadinya Boy TZ ada di bagian bawah dari Ians, sekarang udah mulai setara, bahkan bisa bilang lebih loh. Karena poin shutdown yang didapatkan dari triple kill tadi udah langsung ngebuat gold swing banget. 3000 gold kali ini yang menjadi keuntungan dari Onyx Prodigy. Dan lagi-lagi ya Daniel harus bisa lebih on point, karena tadi sempat coba commit ke lini belakang tapi di cover balik oleh narasi dan conceal play. Oh Yans, Yang dituju Yans, dan Yans langsung menghilang di tempat. Cover yang begitu mahal, tapi Samuel lanjut set sambil Chico. Memang cover berhasil diberikan balik, tapi The Way of Dragon yang on point ke Samuel membuat Samuel tereksekusi. Mau diajak prolong team fight kah? Karena ini cukup beresiko. Ingat, 13 detik menuju Lord yang selanjutnya. oh siap Valdir untuk tim fight jangka panjang dia ready loh. Dia bisa nge-deliver damage yang stabil terus menerus, walaupun memang mungkin kalau dibilang sakit banget enggak juga karena dia tipikal yang DPS. Tapi kalau nggak berhenti ya itu tetap Raging Seven, tapi follow up yang terlalu jauh membuat akhirnya gerakan dari Samuel lebih ke overcommit. Iya, tapi jujur tadi Ians kurang responsif ya ngelihat conceal yang dilakukan sama Onyx Prodigy gitu. Dia masih ada waktu untuk bisa ditangkap duluan tadi, dan itu yang menjadi kerugian untuk RRQ Sena. Meskipun kali ini tim fightnya bakal 5v5, tapi setup seperti apa yang dipersiapkan Onyx Prodigy, mereka kehilangan 2 flickernya tadi. Sementara RRQ Sena, dia masih aktif, Chico masih aktif. Dari losing conditions yang sekarang sudah mulai akan dipegang lagi oleh RRQ Sena. Mereka membeli waktu cukup banyak, tapi Boy TZ yang terekspos di bagian atas bukan target yang optimal untuk didapatkan. Ini jangan sampai kayak adu pok damage sih. Adu pok damage bakal berat banget. Valdir nggak akan berhenti. Granger juga sama. Dan ini bakal komit kalau untuk adu last hit, ya Ian akan sedikit lebih enak dengan Soul Saver Retribution ya. Cuma untuk Farland ternyata harus dikontrol dengan lumayan rapi ya. Onyx mereka nggak kena pressure dari Farland juga dengan kondisi yang gold sekarang sama loh. Under 1000 gold. Menarik nih. Malennya dan akan bercepat dan berhasil didapatkan memang oleh Agoy, tapi tertangkap Free Squad masih tidak mengingatkan Unleash the Beast serta Shockwave Blast yang kembali Bakal jadi rugi buat Onyx. Nampaknya RRQ mereka akan nge-follow dari Lord ini. Oke, memang Lordnya langsung muncul, tapi hanya 4 player saja pasukan dari RRQ Sena ini. Ini nggak akan mudah untuk mereka dapatkan kemenangan pastinya. Dan nggak adanya Agoy setidaknya Unggul di atas kertas ya. Tapi ketika tadi Quincy-nya ke-trigger dan skill ready lagi, dia langsung membalikan keadaan. Iya, itu di luar prediksi kita sih, karena lagi-lagi dari power Lucas dengan membuka Unleash the Beast-nya itu pasti akan dapetin lagi damage reduction, damage yang diperbesar juga. Tapi somehow momentum dari Ians sangat luar biasa, dan kali ini menjadi Lord yang memang bisa dibilang ya akan jauh lebih aman dipegang oleh Onyx Prodigy juga. Keuntungan yang mereka miliki meskipun landing jauhnya ini bakal jadi PR, harus bisa dipantau manajemen wave ini di bagian atas, karena mereka nggak boleh ada celah untuk bisa dapetin landing atas yang dibobol. Iya. Ini Lordnya bakal jadi Lord Dance yang bahaya banget jujur ya. Karena stabil juga kan damage dari RRQ-nya, stabil juga damage dari Onyx-nya. Tapi tetap sih, gue ngerasanya ini winning condition-nya jadi entah kenapa kayak di Farland loh.
Oke. Bisa jadi nanti tiba-tiba split push atau tiba-tiba mereka tusuk dari mid-nya. Wah, tapi atas show. Boynya show di atas. Langsung all get a local. Remember bets. Glorious pathway dan